Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, sekarang kita masuk sesi kedua tentang vektor integral, yaitu double or surface and triple or volume vektor integral. Jadi ini sekarang adalah double dan triple vektor integral sih ya. Kalau dalam sesi sebelumnya kita line integral itu sama dengan vektor line integral itu sama dengan single integral ya. Seperti juga pada line base vektor integral yang hasilnya bisa dalam bentuk scalars dan vektor ya, tergantung dari tergantung dari definisi yang kita ajukan dalam integral tersebut ya. Begitu juga di sini untuk surface dan volume vektor integral juga seperti itu, hasilnya bisa skalar dan atau vektor tergantung dari definisi yang kita ajukan. Seperti yang terlihat di sini contohnya ya, kita mulai dengan surface integral ya. Jadi intinya kita punya suatu definisi, suatu koordinat dulu, x, y, z dalam ruang 3 dimensi. Kemudian kita punya suatu surface, permukaan di dalam ruang 3 dimensi tersebut. Ya, kita mencoba untuk mengalihkan dot product maupun cross product terhadap luasan di permukaan surface tersebut di dalam ruang 3 dimensi ya. Nah, dot maupun cross product tersebut kan harus dilakukan terhadap luasan yang namanya adalah ds. Di sini ds bisa kita anggap skalar, luasan itu bisa kita anggap skalar, tapi bisa juga dalam benak kita secara abstrak kita mengatakan juga merupakan vektor. Jadi kalau luasan sebagai skalar gampang, nilai luasan itu sendiri adalah nilai skalarnya. Sedangkan kalau vektor dari suatu luasan itu adalah sama dengan luasan tersebut dikalikan unit vektor yang tegak lurus terhadap luasan tersebut. Jika luasannya bukan suatu plane ya, kita harus tentukan luasan yang terkecil aja sehingga kita bisa menyatakan itu adalah suatu planar kecil di sini. Maka vektor yang tegak lurus terhadap planar kecil ini, permukaan kecil itu, itulah yang kita sebut sebagai unit vektor dari luasan tersebut. Jadi kalau kita ingin menyatakan suatu luasan kecil dalam bentuk vektor, maka luasannya dikalikan unit vektor dari luasan tersebut ya. Ya, di sini terdefinisi kalau luasannya ds, maka n ini adalah merupakan unit vektor dari luasan ds tersebut. Jadi kita lihat sebelah kiri di sini. Kalau kita ingin melakukan suatu operasi perkalian dot vektor antara suatu vektor yang terdefinisi terhadap luasan di sini ya, yaitu vektor a, di mana a itu merupakan fungsi x, y, z ya. Sedangkan ds adalah luasan yang ada di luasan kecil, parsial luasan ya, parsial area yang ada di dalam luasan S tersebut ya, kita sebut ds. Nah, kemudian kita integralkan, berarti kita jumlah semuanya, perkalian dot tersebut ya, perkalian dot ya, dot product ya. Nah, itu sama saja dengan ya ini sebelah kiri ini, proses dot product ini sama dengan dot product yang di sini, artinya a dot product terhadap n dikalikan dengan ds. ds ini adalah scalar value dari luasan kecil ini. Ya. Nah, sekarang kita bisa juga mendefinisikan hal yang lain selain dot product. Kita bisa mengalihkan misalnya di dalam
integral luasan itu kita misalnya punya suatu fungsi potential function atau scalar potential function yang dinyatakan dengan V dikalikan dengan ds luasan di masing-masing titik. Sehingga kita tahu ini skalar semua, maka hasilnya pasti skalar. Atau bisa juga suatu scalar potential function seperti V ini dikalikan terhadap suatu luasan vektor atau vektor luasan, vektor dari luasan NDS ya. Sehingga apa hasilnya? Ini integral ini pasti hasilnya adalah vektor, bukan skalar ya. Atau kita melakukan cross product kalau kita punya definisi vektor A di luasan tersebut, kemudian kita cross productkan vektor tersebut di titik X, Y, Z di luasan tersebut dengan luasan vektor atau vektor luasan ds, maka kita akan mendapatkan vektor lain yang arahnya pasti tegak lurus terhadap A dan ds tentunya. Dan itu semuanya kita integralkan dalam luasan ini. Karena luasan ini belum tentu ini adalah plane area yang datar ya. Ini bisa juga suatu area yang melengkung ya, surface curve namanya. Jadi kita tadi sudah membicarakan bahwa seperti juga di vektor line vector integration ya, di surface integration maupun di volume integration kita bisa mendapatkan produknya itu bisa dalam bentuk skalar dan vektor tergantung dari perdefinisinya. Nah, selanjutnya sering kita mendefinisikan tidak hanya dalam bentuk S seperti ini ya, kita untuk lebih lebih komprehensifnya gambarnya adalah dalam bentuk lingkaran. Lingkarannya adalah luasan sebenarnya dengan lambang S. Atau mungkin secara singkat kita tulis seperti ini meskipun ini integralnya hanya satu, tapi kalau ada lingkaran ya, close ini adalah luasan S ya. Artinya ini adalah sebenarnya double integral untuk ruang dua dimensi di dalam surface dua dimensi di dalam ruang tiga dimensi ya. Nah, nantinya dalam prosesnya perkalian antara suatu, kalau kita punya suatu vektor A tadi ya, di dot produkkan terhadap vektor luasan seperti ini ya, maka kita bisa saja mengalihkan A yang terdefinisi di dalam luasan ini dengan proyeksi dari luasan ini. Jadi kita seolah-olah kita memproyeksikan luasan ini di bawah sini, dan kemudian nilai-nilai A yang ada di luasan ini kemudian kita kalikan dengan nilai luasan, kita integralkan di area luasan yang ada di bawah di sini. Nanti perhitungan, karena integral itu kan pembatasannya kepada karena dua dimensi ya. Kalau kita proyeksikan maka kita akan hanya membatasi di X, Y-nya saja, nggak usah di Z-nya kan. Kalau Z berarti menjadi tiga dimensi, jadi tiga definisi dimensi. Jadi kita bawa nantinya meskipun ini adalah suatu luasan di dalam ruang tiga dimensi, tapi kemudian kita proyeksikan sehingga problem model matematiknya kita pindah dari tiga dimensi X, Y, Z menjadi X, Y saja. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ini nantinya mau diproyeksikan ke XZ atau YZ bisa juga, tapi dalam contoh di dalam gambar ini kita proyeksikan si luasan, bagian luasan atau partial area dari luasan S ini kita proyeksikan ke bawah sana, sehingga nantinya karena diproyeksikan maka kita akan mendapatkan arah dari N-nya, pasti arahnya adalah apa? Searah sumbu Z, atau sama dengan N sama dengan K tentunya.
Oke. Nah, kurang lebih itu nanti teknik kita menyelesaikan integral itu sebenarnya adalah memproyeksikan ke bidang integrasi, ya, kita sebut XY di sini adalah bidang integrasi, sehingga kita dipermudah proses perhitungan value di dalam integralnya ini, ya. Per definisi nanti kita tinggal XY saja. Kita lihat. Kalau volume integral, ya definisinya pasti 3 dimensi. Kita menggambarnya pasti integralnya terhadap ketiga aksis dari ruangan, yaitu X, Y, Z yang saling tegak lurus. Kita kasih lambang V di sini untuk menyatakan bahwa integral ini, triple integral ini adalah integral volume. Ya. Hasilnya bisa vektor seperti yang pertama ini, karena A ini vektor dikalikan dV, di mana dV ini adalah suatu partial atau bagian dari volume, ya, yang merupakan skalar. Jadi vektor kali skalar pasti adalah vektor. Sehingga kalau diintegralkan semua pasti hasilnya adalah vektor. Tapi bisa juga V itu V itu adalah nilai skalar dikalikan dengan dV adalah nilai skalar, maka hasilnya semuanya adalah skalar. Ya. Dan kita ingat di sini yang ada proyeksi adalah apa? Dimensi 2 ke dimensi 1 atau dimensi 3 ke dimensi 2, ya. Jadi di dalam sini dV ini karena dimensi 3 adalah yang paling maksimumnya, jadi kita tidak akan memproyeksikan dV ini ke suatu arah ke bidang, ya. Berbeda dengan yang di depan, ini adalah definisi area di dalam ruang 3 dimensi yang kita proyeksikan ke ruang 2 dimensi, hingga kita mendapat simplifikasi koordinat. Kalau di atas ini mungkin gambarannya adalah masih ada X, Y, Z, tapi kalau begitu di bawah kita hanya XY saja. Atau kalau kita proyeksikan ke sini, kita hanya punya X, Z saja. Atau kalau ke arah sini, berarti kita punya hanya dibatasi oleh Y, Z saja. Oke ya, jelas perbedaan antara yang surface integral, berarti teknik untuk menyelesaikannya kita proyeksikan, sedangkan yang volume integral, ya kita tidak proyeksikan. Nah, kita memulai contoh di sini dan kita ingin menjelaskan lebih jauh kenapa kita menggunakan proyeksi itu, ya. Jadi ini adalah cara kita untuk menjelaskan alasan penggunaan proyeksi itu dan bagaimana kita mendapatkan nilai proyeksi tersebut. Misalnya, kita mengambil gambar yang sama dengan contoh di depan, ya, penjelasan di depan. Jadi, kita melakukan double integral terhadap suatu vektor terhadap suatu luasan. Ya, dot produkkan terhadap vektor luasan di dalam permukaan S ini. Permukaan S ini adalah suatu curve 2 dimensi yang ada di dalam ruang 3 dimensi. Bisa dia planar, bisa plane saja, bisa juga dia melengkung, we don't know, ya. Nah, definisinya adalah A dot N ds atau A dot ds, di mana ds-nya seperti yang ada di depan sini, ya. ds-nya ini adalah vektor luasan. Sedangkan NDS ini, N-nya adalah normal dari luasan tersebut, ya. Nah, sekarang tentunya kita ingin menerjemahkan apa itu DS. Kan ini skalar berarti, ya. Nah, kalau kita proyeksikan ke bawah, kita akan ketemu dengan luasan di sini di dalam bidang X, Y, ini kan skalar. Kalau kita mau proyeksikan, maka di
dx dy ini, dx dy ini, dx dy ya, itu pasti lebih sempit, lebih kecil dibandingkan dengan ds. Ya. Dan nilainya gampang saja kita bayangkan, pasti ya sama dengan n dot k, ya, tergantung dari nantinya sudut di antara n dan k ini, nilai ini. Jadi nilai ini selalu di bawah 1, sehingga apa? ds ini pasti lebih besar daripada dx dy. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita, karena ini kita anggap ini adalah apa namanya, suatu yang bagian-bagian kecil, ya, yang harus kita jumlahkan, ya, maka kita pakai sigma. Sigma itu sama dengan integral juga. Di sini adalah sigma luasan, ya. Dari kalau kita bagi sebanyak n buah, ya. Jadi ini adalah apa namanya? Kita bisa membuatnya sangat kecil, ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam integral, maka jumlahan ini ya seperti kembali lagi ke atas kan, kita nyatakan dalam di atas. Tapi sekarang kalau kita nyatakan dalam bentuk ini, karena kita sekarang dibatasi oleh dx dy, maka luasannya bukan di S lagi ya, area luasannya, tapi kita melakukan definisi integralnya meskipun nilai A-nya itu ditentukan oleh X, Y, Z di atas sini, ya. X, Y-nya kan di sini ya, sama aja kan di atas, sedangkan Z-nya itu ya tetap di atas sini kan. Sehingga apa? Sehingga integralnya kita definisikan terhadap dx dy. Jadi nantinya kita harus membagi luasan ini, di mana itu adalah batasan X, ya, dan di mana batasan terhadap Y, di mana kita harus bisa menyatakan bahwa X itu fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di sesi selanjutnya di Green's Theorem, ya. Tapi paling tidak kita sudah mengetahui bahwa inilah, bahwa kita melakukan perkalian dot produk A dengan vektor luasan itu bisa kita bawa permasalahan integralnya tersebut ke luasan, ya, area luasan yang ada di suatu plane, yaitu yang terdefinisi oleh hanya dua sumbu, yaitu X dan Y, ya. Oke, rasanya cukup jelas di sini. Jadi nanti kita akan menggunakan rumusan ini untuk mencari mencari nilai skalar perkalian dot produk antara A dan luasan, vektor luasan di sini. Nah, kalau di nomor 18 ini kita bicara tentang teorinya. Nomor 19 adalah realisasi bagaimana kita menghitung itu vektor dot produk dari vektor terhadap vektor luasan, ya. Kita punya suatu luasannya sendiri didefinisikan oleh luasan S di sini, ya, di mana luasan S ini itu terdefinisi oleh persamaan ini. Nah, kita ingat ini adalah persamaan linier, artinya kalau dinyatakan dalam bentuk ini, dia akan menyatakan persamaan bidang atau planar surface atau bidang datar di dalam ruang 3 dimensi. Nah, tentunya di mana planarnya itu dalam ruang 3 dimensi. Nah, kita definisinya mudah, kita ingat di aljabar linier, ya. Untuk mendapatkan titik-titik potong itu, kita nolkan variabel yang lain. Misalnya kita ingin mendapatkan titik potong dari bidang tersebut di sumbu X,
maka Y dan Z-nya pasti harus dibikin 0. Sehingga jadi 2X sama dengan 12, berarti X sama dengan 6. Itu adalah titik potong, ini adalah 6 ya. Adalah titik potong dari si bidang tersebut ke sumbu X ya. Kemudian kalau sumbu Y sama, X dan Z-nya 0, maka di sini pasti nilainya adalah 4. Sedangkan kalau di sumbu Z, ya ada yang lain, X dan Y-nya 0, maka kita dapatkan di sini Z-nya, titik potong di Z adalah 2. Jadi ada 6, 4, 2 di sini. Nah, bidang yang terbentuk ini kemudian kita diminta untuk menghitung perkalian A, yang merupakan fungsi ruang juga di sini, ya, terhadap setiap luasan di bidang tersebut. Oke, nah kita selesaikan dulu sekarang proyeksinya mau kemana. Ini kita bisa memproyeksikan ke XY, kita bisa memproyeksikan ke mana lagi, XZ, bisa juga kita proyeksikan ke YZ. Ya. Nah sekarang kita di sini dalam contoh di sini, ini nantinya bisa jadi PR ya. Kita melakukan proyeksi ke bidang, kita lihat N dengan K, berarti di X, di Y ya, berarti kita proyeksikan ke bidang XY ya. Anda lihat di sini. Sehingga kita punya di X, di Y ya. Dan kemudian kita punya A dot N, kita tahu sendiri N-nya berapa, N-nya dalam aljabar linear kita tahu surface seperti ini, maka akan punya nilai N adalah dari koefisiennya saja. Ya, jadi pasti koordinatnya adalah apa? Vektor komponennya adalah 2i, 3j, 6k ya, seperti di sini. Atau kita bisa melihatnya, ini adalah persamaan, adalah ini yang kita sebut sebagai scalar potential function sebenarnya. Sehingga kalau Anda gradienkan hasilnya yaitu 2i, 3j, 6k. Ya, sama aja kan? Jadi kalau di aljabar linear kita tidak diajarkan itu, kita diajarkan dengan cara aljabar linear. Kalau di sini kita diajarkan secara kalkulus. Jadi mendapatkan vektor besarnya yang tegak lurus itu adalah ini. Kemudian kita bagi dengan Pitagorasnya dari apa namanya, akar dari kuadrat dari magnitudenya, ya, sehingga kita mendapatkan N itu nilainya ini. Oke, nah N ini yang akan kita kalikan nanti dengan dot produkan dengan A, sekaligus nanti ds ini kalau di X dy pasti diwujudkan dalam dibentuk dengan N dan dot K ini. Ya, kita lihat selanjutnya bagaimana menyelesaikannya. N dot K nilainya adalah, kita lihat di sini, kalau dikalikan K berarti yang dapat cuma di sini aja, 6/7 ya. Sehingga kurang lebih di X dy per N dot K ini sama dengan 7/6 di X dy ya. Sedangkan A dot N-nya kita lihat di sini ya, kita akan mendapatkan nilai ini. Ya, karena ya kan dikalikan dibagi 7. Ya. Karena di sini ya tadi sudah diinikan satu persatu ya. Per 7, kemudian dapatnya ini. Nah, sekarang tugas kita adalah menyatakan dalam bentuk, karena ini sudah tahu nilainya sekian, kemudian dikalikan dx dy per N dot K ini nilainya adalah 7/6 dx dy, maka kita bisa mendapatkan kurang lebih nilainya ini. Nah, sekarang kelihatan mudah kan? Sekarang yang sebelumnya integralnya itu berbasis kepada bidang yang mana di sini involve
tidak hanya XY saja, tapi juga ada Z-nya. Sekarang kita reduksi menjadi luasannya yang luasan di tempat untuk menghitungnya bukan S lagi, tapi kita proyeksikan ke R, sehingga yang dimensi yang involved di sini tidak hanya X, Y, Z, tapi hanya X, Y saja. Ini kurang lebih cara kita mendapatkan menyederhanakan permasalahan. Ini Anda lihat di sini relatif mudah. Nah, tinggal kita harus lihat sekarang R-nya itu, dua integral ini, X, Y ini batasannya berapa saja. Nah, ini yang kita harus belajar di sini. Kita lebih senang kalau hasil akhirnya adalah batasan dari X ya. Sehingga X itu kita batasin dari X sama dengan 0 sampai 6 ya. Kita lihat gambarnya di sini. Jadi nanti integralnya batasan X-nya itu dari 0 sampai 6. Sedangkan batasan Y bukan dari 0 ke 4 ya, tapi dari 0 ke garis ini. Paham ya? Sehingga garis ini adalah persamaan yang menghubungkan Y dengan X. Ya. Sehingga kita selesaikan dulu di sini. Ini Anda jangan salah, jangan sampai menempatkan Y-nya itu dari 0 ke 4, tapi 0 ke persamaan garis itu. Nah, persamaan garisnya ini kita sudah tahu bagaimana mendapatkannya. Kalau persamaan di sini Z-nya kita bikin 0, artinya dia adalah garis yang memotong sumbu bidang XY ya. Jadi kalau Z-nya kita nolkan, persamaan ini 2X plus 3Y sama dengan 12 itu adalah persamaan garis ya yang merupakan hasil potong dari bidang ini terhadap bidang XY. Oke. Jadi persamaannya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Atau Y sama dengan 12 minus 2X per 3. Kita lihat. Eh, 12 min 2X per 3 ya. Nah, kita selesaikan ini integralnya ini. Ya. Kita lihat kan di sini hasilnya dari ini, di integral ini adalah seperti yang terlihat di sini. Jadi 6Y minus 2XY dari 0, Y sama dengan 0 sampai 12 min 2X per 3. Ini kalau Anda masukkan, maka Anda akan dapat nilai kurang lebih ini. Ya, ini integral inilah yang merupakan tertulis di sini. Sekarang tinggal kita integralkan terhadap dx, maka hasilnya sama dengan 24. Oke, clear ya caranya. Nah, sekarang kita melihat yang lain lagi, contoh yang lain lagi. Sama, problemnya adalah sama, yaitu integral luasan yang menghasilkan vektor integral berbasis luasan ya. Di mana A-nya adalah ini ya, samaan ini adalah vektor yang ada kita aplikasikan di atas surface ini. Di mana surface ini adalah kulit dari suatu silinder. Di mana silinder itu punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Kurang lebih jari-jarinya berarti kalau dia ada di ini ya, senternya di 0, berarti jari-jarinya adalah kurang lebih 4 ya, akar 16. Nah, kemudian dia dibatasin kulit dari silinder ini dari Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 5. Ya. Jadi Anda membayangkan ini adalah kulit silinder yang mengelilingi sumbu Z tentunya. Ini sumbu Z yang dikelilingi oleh kulit silinder. Ya. Nah, sekarang
Apa yang terjadi di sini? Kita langsung nebak aja. N ini pasti tegak lurus terhadap apa? Apakah N ini akan memiliki arah ke arah Z atau komponen K? Enggak. Jadi N ini pasti nilainya adalah merupakan kombinasi antara I dan J. Karena kalau kita proyeksikan ke bawah sini, maka arah N itu ya kalau enggak ke arah X ya ke arah Y atau kombinasinya. Ya. Jadi sehingga apa? Kita bisa melakukan dua bidang yang bisa kita lakukan. Bidang XZ yang bisa kita lakukan proyeksinya, atau kita proyeksikan ke bidang YZ. Sama saja. Nah, dalam konteks ini, dalam contoh ini, kita melakukan proyeksi ke bidang yang namanya XZ. Ya. Sehingga di sini ya. Sehingga mau dimanapun dia harus diproyeksikan ke sini. Sehingga N nantinya itu harus di dot produkkan, ini pembaginya ini terhadap apa? Karena arah dari proyeksi luasannya itu pasti arahnya adalah ke arah sumbu Y kan, sehingga dengan J hingga kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita dapatkan N-nya apa? N-nya sudah kita definisikan. Anda bisa mencarinya dengan cara apa? Kalau itu adalah linear atau planar, apa namanya, bidang planar dalam ruang 3 dimensi, kita bisa menyelesaikan dengan apa namanya, apa yang kita dapatkan di aljabar linear ya. Tadi sudah saya sebutkan, kita tinggal ngambil berarti apanya, nilai-nilai ininya saja ya, vektornya tadi ya. Tapi karena ini bukan bidang planar, bukan bidang plane yang apa namanya, yang datar, dan dia adalah suatu lingkaran, maka kita tidak bisa, bukan linear ya. Artinya yang bisa kita gunakan adalah dengan metode kita melakukan yang kita sebut sebagai gradien. Nah, ini teknik yang lebih mumpuni ya. Jadi gradien dari X kuadrat ya, ini adalah kita sebut sebagai scalar function atau scalar potential function ya, yang kalau kita gradienkan maka hasilnya adalah ini ya. Kemudian N-nya ya, unit vektornya itu ya tinggal gampang kan, kita bagi dengan ini, dan kita selalu tahu di sini 4 kuadrat kalau dikeluarkan di sini, kemudian X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan selalu 16. Diakarkan berarti 4. 4 kali 4, di sini 2 semua kan. 4 kali 4, 16. 2 kali, tadi 2 ini keluar, 2 kuadrat berarti 2 saja ya. Kemudian ada 4, berarti 8. 2 per 8 sama dengan 4 ya. Jadi di sini 1/4 ya. Jadi besaran dari N ini adalah XI plus YJ per 4. Arahnya kemana? Arahnya selalu berubah, tergantung dari kulit yang di mana, ya kan? Sesuai dengan posisi X dan Y-nya. Oke? Nah, kemudian kita tahu kita punya A yang kita apply-kan di luasan tersebut, dan kemudian dot product dengan di setiap titik kita lakukan dot product, kita dapatkan ini ya, suatu harga ini. Kemudian kita juga tahu N.J itu sama dengan yang survive pasti hanya Y-nya saja ya, Y per 4. Sehingga kita bisa mendapatkan fungsi ini. Ya. Oke. Plus X per Z per akar
16 minus X kuadrat, ya, plus X dx dz. Nah, sekarang bagaimana teknik kita menyelesaikan ini? Ini hasilnya pasti apa? Pasti skalar ya, sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh dot product dari kedua vektor tersebut. Oke. Nah, kalau kita sekarang, sekarang batasan tentunya. Yang paling gampang batasan Z-nya aja dibawa paling akhir ya. Batasan dari Z adalah dari 0 ke 5. Sedangkan di sini kalau batasannya kita bisa menggunakan Y atau X kan, tapi kita pilih di sini kita menggunakan X. Sehingga kita bisa mengubah seluruh Y ini menjadi X ya nantinya. Ya, seperti ini. Y sama dengan 16 minus X kuadrat diakarkan. Ya. Lihat di sini, ya. Kita harus menyelesaikan apa itu integral kalau terhadap dx, berarti kita harus menyelesaikan yang paling rumit adalah ini. Berapa itu? X per akar 16 minus X kuadrat. Nah, kita coba menggunakan trik ini. Jadi ini sudah dapat hasil, tapi saya coba membantu bagaimana menyelesaikan itu. Ya, kita selesaikan satu term aja yang memang sulit. Ya, di sini kan term yang sulit adalah integral dari X per akar 16 minus X kuadrat dx kan, yang paling. Nah, kita sebut saja di sini kalau X itu adalah, karena di sini 16 ya, kita anggap aja ini adalah 4, X ya adalah 4 sin U. Kita pinjam, jadi kita pinjam variabel lain, yaitu U, sehingga dx itu sama dengan 4 cos U du. Ya. Nah, kita ganti semua nantinya di sini. Yang di sini X itu menjadi 4 sin U, yang di bawah tentunya ini adalah 16 sin kuadrat U, sehingga gini semuanya menjadi 16 cos kuadrat U, kalau diakarkan menjadi 4 cos U. Ya. Sedangkan dx-nya sendiri kita tahu, dx-nya udah kita masukkan aja di sini. Sehingga kita dapatkan apa? 4 sin U du kan. Nah, yang harus kita selesaikan tentu limit kan. Pada saat X sama dengan 0, maka U sama dengan 0. Sedangkan X sama dengan berapa? 4. Maka sin U harus sama dengan 1, sehingga U sama dengan pi per 2. Sehingga batasnya adalah dari U sama dengan 0 sampai pi per 2. Hasilnya berapa? Ya, kita lanjutkan aja. Minus 4 cos U dari 0 ke pi per 2, hasilnya adalah 4. Tinggal kita plug in di sini. Hasilnya yang di sini adalah 4Z. Ya. Plus ini. Ya. Ini hasilnya sama dengan adalah 8. Jadi seperti yang terlihat di sini, kita akan mendapatkan 4Z plus 8 dz. Ya, tentunya tinggal gampang aja. Ini 4Z itu sama dengan integralnya sama dengan setengah Z kuadrat plus 8Z. Ya, kalau kita plug in semua, hasilnya sama dengan 90. Baik. Contoh selanjutnya adalah kalau kita mengevaluasi integral suatu skalar potential function atau scalar function, gitu aja, V ya. Mana V kita definisikan sebagai ini. Kemudian N itu adalah unit vektor yang tegak lurus di setiap partial ds dari luasan yang kita definisikan untuk integral. Ya. Kita tahu di sini V tetap sama, kita proyeksikan di sini, dan soalnya juga sama untuk luasan problem 20 ya. Untuk problem 20 ini, jadi luasan yang digunakan adalah ini ya, silinder berjari-jari 4.
kemudian tingginya adalah 5. N-nya sama, sehingga N.J sama dengan Y per 4. Ya. Tinggal kita masukkan di sini. V-nya adalah ini, kemudian dikalikan dengan, ini kan dibagi oleh Y per 4 ya. Berarti 4-nya nanti naik ya. Betul kan? 4-nya naik. Kemudian dikalikan terhadap N-nya, N-nya ini. Oh, ini meng-cancel ini nantinya ya. 4 jadi ini ya adalah dari sini. 4-nya saling meng-cancel, Y-nya adalah di bawah. Y membagi dari ini ya. Jadi kita hilang di sini. Nah, Anda dapat ini, Anda pisahkan saja. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan dengan 2 cara, karena kita proyeksikan ke apa namanya, bidang XY, sehingga di X, di Z batasannya tetap sama. Ya. Kalau sebentar kita lihat batasan yang di depan berapa. Oke, sama ya, batasannya X dari 0 ke 4 ya. Oke, kita melakukan hal yang sama di sini. Kita keluarkan 3/8, sebenarnya kita bisa pisahkan antara I dan J ya, karena ini. Dan kita integralkan, karena kebetulan di sini tidak ada fungsi Z terhadap X, sehingga kita planar plane saja kita menghitungnya. Kita satu persatu kita akan dapatkan penyelesaian kalau dalam bentuk terakhir ini integralnya. Kalau Anda plug in ke X-nya ya nantinya, integral terhadap X, kemudian Anda selesaikan integral terhadap Z. Terakhir kita dapatkan di sini integral keseluruhan dari suatu scalar function ya, scalar potential function ini di dalam ruang silinder, dalam surface silinder, hasilnya adalah ini 100I plus 100J. Oke. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan apa yang kita sebut sebagai surface integral atau ya surface vector integral atau vektor surface integral ya. Sekarang kita mendefinisikan apa yang disebut sebagai volume integral ya. Nah, sekarang kita bisa menghasilkan tergantung definisi kita. Kita bisa menghasilkan integralnya ini dalam bentuk skalar atau vektor. Ya, tapi karena dV sendiri itu adalah skalar, sehingga nantinya apa yang kita dapatkan di sini adalah skalar kali ini ya, skalar kali vektor. Hingga hasilnya harusnya vektor, tapi tidak ada dot dan cross product ya. Ingat, tidak ada dot karena dV selalu skalar, sehingga selalu hasilnya adalah kalau tidak bentuknya dalam bentuk seperti ini, vektor outputnya, nanti kita juga bisa mendapatkan integral dalam bentuk outputnya adalah skalar. Ya. Oke, kita hitung di sini. Kita punya suatu vektor, definisi vektor di dalam suatu volume. Ya. Nah, integralnya bentuknya seperti ini. Sedangkan volumenya, coba kita lihat di sini volumenya itu seperti apa? Zx kuadrat. Oh, ini seperti parabolik ya. Parabolik dalam fungsi Z terhadap X ya. Jadi fungsinya seperti ini. Dan kemudian dibatasin Z-nya sendiri dari 0 ke berapa? 4. Berarti
melihat seperti ini, X-nya dibatasin dari 0 ke 2. Ya. Begitu juga Y-nya dibatasin dari 0 ke 6. Ya. Ini 0 sampai 6. Nah, sekarang kita diminta menghitung berapa total integral vektor dalam volume ini, yang hasilnya nanti adalah vektor. Ya. Nah, kita melihatnya seperti ini. Ya. Si function ini, ya, ini kan ada I, ada J, ada K. Ya. Jadi langsung kita pisahkan saja karena hasilnya nanti akan vektor. Antara arah I, J, dan K itu tidak, mereka independent each other. Ya. Sehingga kita bisa mengintegralkannya secara terpisah. Jadi I, J, dan K. Sehingga masing-masing komponen I ini kita integralkan sendiri, ya, dengan batasan yang sudah kita ketahui, ya. Nah, kita contohnya di sini, batasannya sama semua di sini. Kita integralkan, yang terakhir adalah X, ya. Jadi integral awalnya adalah Z terhadap Y, kemudian terhadap X. Nah, kita tahu X batasannya dari berapa? 0 ke sini, ya. Karena ini 4 berarti akar 4, ya. Ini akar 4 kan, X itu. Ini 4. Jadi di sini X-nya adalah 2, ya. Kemudian Y-nya kita sudah tahu 0 ke 6. Sedangkan Z-nya apa batasannya? Batasannya adalah pasti persamaan ini kan. Batasan maksimumnya adalah 4, ya. Batasan bawahnya adalah X kuadrat. Dan semuanya sama ini, ya. Tinggal kita integralkan semua. Kita dapatkan bentuk ini. Ya. Nah, apa yang saya lakukan di sini sebenarnya sama saja. Ya, cuma saya melakukannya, saya gabung semua. Yang paling ini kan cara kita melihat, membuktikan apakah terjadi perbedaan. Nah, ternyata mungkin ketidaktelitian saya, entah saya yang salah, entah buku ini yang salah, hasilnya di sini, khususnya untuk yang bawah belakang di sini, term yang belakang ini, di sini 384K, saya mendapatkan 544K. Saya tidak tahu yang salah yang mana, silahkan Anda cek. Oke, yang terakhir, ya. Ini adalah volume integral yang hasilnya skalar, ya. Di sini kita definisikan, ya, ini ada 2 silinder, ya, 2 silinder yang saling berpotongan. Silinder yang pertama, ya, panjangnya tidak terbatas, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi ini adalah suatu silinder di plane XY, kemudian ketinggiannya adalah sepanjang sejajar dengan sumbu Z, ya. Jadi ini adalah persamaan lingkaran tentunya, tapi ini maksudnya adalah untuk silinder dengan Z yang tidak terbatas. Jadi sebenarnya adalah silinder dengan panjang yang tidak terbatas. Sedangkan lingkarannya dibatasi oleh persamaan ini. Begitu juga ada silinder lain, ini kalau yang ini adalah vertikal, yang ini adalah horizontal. Jika kedua silinder itu kita bayangkan mereka kemudian bertemu, maka apa yang terjadi? Mereka akan saling memotong, ya. Ada yang di dalam ruangan yang merupakan hasil intersection dari hasil gabungan, himpunan gabungan dari ini, ya, antara kedua silinder tersebut. Dan ada yang di luar, ya. Nah, ini yang kita minta adalah kita menemukan intersecting silinder, jadi keseluruhan dalam ruang ini. Nah, kalau ruang ini kita lihat di dalam ruang 3 dimensi, kalau kita melihat ini kuadran pertama, kita akan memiliki berapa? 8 kuadran, ya. Sehingga kita pasti 8 kali, ya, dari volume yang ada di kuadran pertama ini. Nah,
Ini yang kita lakukan di sini adalah menghitung intersecting di dalam volume di dalam kuadran pertama. Ya. Ya. Kita lihat di sini ya. Kedua silinder tersebut kita pakai satu parametrik variabelnya adalah X. Ya, kita bisa langsung lihat bahwa Z itu adalah fungsi dari X, ya, Y juga fungsi dari X. Jadi kita buat di sini integralnya adalah batasan karena dia adalah independent variabel, parametrik variabel ya, maka kita taruh paling akhir integralnya, atau di sini paling depan tentunya ya. Di X paling akhir, integralnya kita tulis paling depan. Nah, kemudian kita tinggal lihat di sini, Y itu fungsi dari X kuadrat dalam bentuk A kuadrat minus X kuadrat. Jadi batasan dari luasan yang dibatasin oleh Y itu adalah dari 0 sampai A kuadrat. Nah, jadi akar dari A kuadrat minus X kuadrat. Begitu juga Z. Akar dari A kuadrat minus X kuadrat. Sehingga kita selesaikan dua-duanya bersama-sama. Si dz, kalau kita integralkan, pasti ketemunya adalah A kuadrat minus X kuadrat. Sedangkan dy juga sama. Sehingga dia menjadi, kalau kita kuadratkan, A kuadrat minus X kuadrat. Terakhir, kalau kita integralkan terhadap dx, maka hasil terakhir, lagi dikalikan 8, maka sama dengan 16A pangkat 3 per 3. Ya, itu kurang lebih adalah volume keseluruhan dari intersecting silinder dengan jari-jari A, satunya horizontal, satunya vertikal, dan kita temukan volumenya adalah sekian. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan contoh-contoh tadi bisa memperkaya kita memahami tentang vektor integral untuk kasus integral 2 dimensi dan integral 3 dimensi, yaitu atau surface dan volume integral ya. Dan ini akan menjadi landasan nantinya untuk belajar di sesi selanjutnya, yaitu memahami tentang divergence theorem, Stokes theorem, dan satunya lagi ada Green's theorem, yang semuanya menjadi landasan pemahaman untuk teori Maxwell atau Maxwell formula, atau orang nyebutnya juga Maxwell equations. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan belajar, silahkan kontak ke saya kalau ada kesulitan untuk memahami. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.